Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai perhitungan pH larutan penyangga. Nah, seperti yang sudah kita pelajari, larutan penyangga itu ada penyangga asam dan juga ada penyangga basa. Maka, pada pertemuan kali ini, kita akan menghitung pH larutan penyangga asam dan pH larutan penyangga basa. Oke, yang pertama, bagaimana sih cara menghitung pH larutan penyangga asam? Nah, untuk menghitung pH penyangga asam, yang pertama kita mencari konsentrasi H+. Yang rumusnya itu konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugatnya. Nah, setelah mendapatkan konsentrasi H+, kita bisa langsung menghitung pH. Dengan rumus pH sama dengan min log H+ yang nanti didapatkan pH-nya. Oke, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama, ada 100 ml larutan HCN 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml larutan NaCN 0,2 molar, di mana nilai Ka dari HCN itu 4 kali 10 pangkat min 5. Oke, yang pertama, untuk mengetahui konsentrasi H+, kita membutuhkan mol dari asam dan basa konjugatnya ya. Oleh karena itu, kita mencari molnya dulu. Nah, untuk mendapatkan mol HCN itu, kita bisa dapat dari mol HCN sama dengan konsentrasi dikali volumenya, sehingga didapatkan mol HCN itu 10 mmol. Oke, kita lakukan hal yang sama untuk NaCN. Didapatkan 10 mmol juga. Lalu kita masukkan ke konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugat. Kita masukkan. Nah, Ka-nya itu 4 kali 10 pangkat min 5 dikali 10 mmol per 10 mmol. Didapatkan konsentrasi H+-nya itu 4 dikali 10 pangkat min 5. Oke, setelah itu kita mencari pH. Nah, pH-nya itu min log H+, berarti sama dengan min log 4 dikali 10 pangkat min 5. Maka didapatkan pH-nya itu 5 min log 4. Oke, ini untuk soal yang pertama. Lalu ada contoh soal yang kedua. Misalkan ada 150 ml larutan CH3COOH 0,1 molar direaksikan dengan 100 ml larutan NaOH 0,1 molar, di mana nilai Ka dari CH3COOH-nya itu 2 kali 10 pangkat min 5. Oke, untuk jenis soal yang ini, berarti pertama kita harus reaksikan dulu CH3COOH dan NaOH. Oke, CH3COOH bereaksi dengan NaOH akan menghasilkan CH3COONA dan H2O. Oke, seperti biasa kita menggunakan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Untuk mol mula-mula, seperti yang soal pertama, kita mendapatkan molnya itu dari perkalian konsentrasi dan volumenya. Untuk CH3COOH berarti 150 ml dikali 0,1 molar. Oke, 15 mmol, dan untuk NaOH 100 ml dikali 0,1 molar, didapatkan 10 mmol. Nah, karena perbandingannya 1:1, maka CH3COOH yang bereaksi 10 mmol, begitupun dengan NaOH yang bereaksi 10 mmol. Dan CH3CONA yang dihasilkan itu 10 mmol. Oke, setelah dihitung, terdapat CH3COOH-nya itu 5 mmol, NaOH-nya habis bereaksi, CH3CONA-nya 10 mmol, dan H2O 10 mmol. Oke, setelah itu, kita langsung masuk ke konsentrasi H+. Konsentrasi H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugat. Ka-nya sudah diketahui 2 kali 10 pangkat min 5. Mol asam lemahnya 5 mmol dan mol basa konjugatnya 10 mmol.
Oke, setelah dihitung didapatkan konsentrasi H plusnya itu 10 pangkat min 5. Maka pH-nya itu min log H plus atau min log 10 pangkat min 5. Maka didapatkanlah pH-nya itu 5. Oke, itu untuk menghitung pH larutan penyangga asam. Nah, selanjutnya kita bahas bagaimana cara menghitung pH larutan penyangga basa. Oke, yang pertama kita harus mencari dulu konsentrasi OH-, yang rumusnya itu konsentrasi OH- sama dengan Kb atau tetapan ionisasi basa dikali mol basa lemahnya per mol asam konjugatnya. Ini hampir mirip dengan yang asamnya. Oke, lanjut ke contoh soal yang pertama. Yang pertama itu 50 ml larutan NH3 0,2 molar direaksikan dengan 100 ml larutan NH4Cl 0,1 molar. Dan diketahui nilai KBNH3-nya itu 1 kali 10 pangkat min 5. Oke, untuk itu karena kita membutuhkan molnya, kita pertama cari tahu dulu berapa mol dari NH3 dan mol dari NH4Cl. Mol itu, nah konsentrasi dikali volumenya. Untuk NH3 konsentrasinya 0,2 molar, volumenya 50 mili. Maka didapatkan mol NH3-nya itu 10 milimol. Lalu untuk mol NH4Cl sama ya, konsentrasi dikali volume atau molaritas dikali volume, didapatkan 10 milimol juga. Langsung kita masuk ke konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugat. Kb-nya diketahui 1 kali 10 pangkat min 5, mol basanya 10 milimol, mol asamnya, asam konjugatnya 10 milimol juga. Oke, didapatkan OH-nya itu 10 pangkat min 5. Setelah itu kita mencari pOH. pOH itu min log OH- atau min log 10 pangkat min 5. Maka didapatkan pOH-nya 5. Nah, untuk mencari pH-nya 14 dikurangi pOH ya. pOH-nya 5 berarti 14 dikurangi 5 sama dengan 9. Ini untuk contoh soal yang pertama. Oke, contoh soal yang kedua. Ke dalam 40 ml larutan NH3 0,2 molar, di mana KBNH3-nya 10 pangkat min 5, ditambahkan 100 ml larutan H2SO4 0,02 molar. Hitunglah pH larutan yang terjadi. Oke, pertama berarti kita harus mereaksikan dulu NH3 dengan H2SO4. Nah, NH3 direaksikan dengan H2SO4 menghasilkan SO4 2 kali SO4 dan H2O. Kita setarakan dulu koefisiennya, berarti NH3 itu koefisiennya 2. Lalu kita gunakan NBS seperti biasa. Nah, berarti kita mencari dulu mol dari NH3 dan mol dari H2SO4. Untuk mol NH3, 40 ml dikali 0,2 molar, didapatkan 8 milimol. Dan untuk H2SO4, 100 ml dikali 0,02 molar, maka didapatkan 2 milimol. Nah, karena koefisiennya 2:1, untuk NH3 yang bereaksinya itu berarti 4 milimol. H2SO4-nya 2 milimol dan dihasilkan garam NH4-2SO4 itu 2 milimol. Oke, tersisa NH3 4 milimol dan NH4-2SO4 2 milimol. Oke, setelah ini untuk mengetahui pH-nya berarti kita menghitung dari konsentrasi OH-. Nah, yang kita butuhkan adalah mol dari asam konjugatnya. Di sini, oke, NH4-2SO4 akan terurai menjadi NH4+ dan SO4 2-. Nah, yang ingin kita tahu itu mol dari NH4+-nya ya. Nah, setelah setara nih, NH4+-nya koefisiennya 2. Oke,
NH42 kali SO4-nya 2 milimol. Karena perbandingannya 1:2, maka NH4 plusnya itu 4 milimol dan SO4 2-nya 2 milimol. Oke, setelah itu kita masukkan ke konsentrasi OH- sama dengan Kb dikali mol basa per mol asam konjugat. Mol basa lemahnya diketahui 4 milimol, mol asam konjugatnya 4 milimol. Kb-nya 10⁻⁵. Kita masukkan sehingga didapat konsentrasi OH-nya 10⁻⁵. Oke, setelah ini kita hitung pOH-nya. pOH itu min log OH-. Jadi min log 10⁻⁵, didapatkan pOH-nya 5. Lalu untuk pH-nya berarti 14 min log pOH, maka didapatkan pH-nya 9. Oke, untuk perhitungan pH larutan penyangga cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.